Pemirsa, dua masalah utama yang mendesak dituntaskan oleh Gubernur Jawa Barat mendatang adalah persoalan harga kebutuhan pokok yang mahal serta masalah susahnya mencari kerja. Sekitar 30% responden yang disurvei mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang mahal, sementara 25% responden mengeluhkan susahnya mencari kerja. Lalu bagaimana penduduk Jawa Barat memutuskan pilihan calon gubernur mereka dikaitkan dengan dua masalah utama tersebut? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, kemudian pakar kebijakan publik Unpad Asep Sumaryana, dan pakar politik UPI Bandung Cecep Darmawan. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Prof. Burhan, bagaimana survei dari indikator yang merilis ada 30% responden yang mengeluhkan harga kebutuhan pokok, kemudian 25% mengeluhkan mengenai susahnya mencari kerja. Ini apa yang menjadi dasar atau alasan dari para responden ini? Ya, pertama kita temukan pola di mana masyarakat jelang Pilkada 2024 itu menganggap isu ekonomi sebagai masalah utama di sekitar tempat mereka tinggal. Nah, ini bukan hanya di Jawa Barat, bahkan di Jakarta yang biasanya dalam pilkada-pilkada sebelumnya banyak menyebut faktor macet dan banjir sebagai isu yang harus diadres oleh gubernur, tetapi kali ini pun warga Jakarta menganggap dua isu yang berkaitan dengan masalah ekonomi sebagai masalah utama yang harus segera ditangani. Nah, apalagi di Jawa Barat. Di Jawa Barat jauh lebih tinggi lagi magnitudenya. Mereka yang menganggap pertama isu harga kebutuhan pokok mahal, yang kedua berkaitan dengan isu penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, isu yang lain misalnya penanganan banjir, kemudian penanganan sampah, itu ada di peringkat ketiga, keempat, tetapi dalam jarak yang sangat jauh. Memang ada variasi, Vita, ya. Jadi kalau kita breakdown berdasarkan tempat tinggal responden di Jawa Barat, misalnya Kota Bogor, itu banyak yang menyebut warganya menganggap masalah penanganan sampah sebagai isu utama penting yang harus segera ditangani. Tapi overall memang isu-isu ekonomi. Nah, yang pertama dulu misalnya soal harga kebutuhan pokok mahal. Itu kan ada dua sebab di situ. Bisa karena harga-harga sembako memang naik, atau yang kedua, masyarakat mengalami penurunan daya beli masyarakat, daya beli ya, yang melemah. Dan itu mengakibatkan harga yang murah sekalipun itu mereka anggap mahal. Kalau misalnya kebutuhan mereka makin meningkat, tidak seimbang dengan pendapatan yang mereka terima. Dan itu kebetulan make sense dengan data yang menunjukkan bahwa selama 4 bulan terakhir kita itu mengalami deflasi secara nasional. Jadi bukan peningkatan harga kebutuhan pokok, tetapi penurunan. Jadi meskipun terjadi penurunan, ternyata masyarakat menganggap harga-harga mahal. Berarti masalahnya bukan soal harga yang mahal, tetapi daya beli masyarakat yang turun. Nah, dan itu ketemu dengan data dari bank-bank yang mencatat penurunan jumlah rata-rata tabungan masyarakat. Jadi rata-rata dulu sekitar 3-5 juta tabungan masyarakat kita, sekarang tinggal 1, sekian juta. Nah, kenapa turun? Efek COVID belum selesai. Jadi efek COVID 2020 banyak terutama kelas menengah yang tidak mendapatkan mitigasi, yang dibantu umumnya kelas menengah bawah. Dan itu berakibat pada kelas menengah yang kemudian statusnya turun secara sosial ekonomi. Dan itu terjadi terutama kalau kita lihat belakangan kan ada banyak PHK, Vita. Ya, ada banyak PHK, kemudian lapangan pekerjaan juga makin lama makin sulit, sehingga warga Jawa Barat banyak yang berpindah dari sektor formal karena kena PHK, kemudian masuk ke sektor informal, ya, serabutan atau kerja tetapi tidak mendapatkan gaji yang tetap. Jadi dua itu saya kira, dan memang agak jauh ya bedanya sama peringkat ketiga, peringkat keempat yang umumnya dipilih oleh warga urban. Tapi buat saya ini sesuatu bahwa Pilkada 2024 itu dibayang-bayangi oleh isu ekonomi. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa calon gubernur yang dianggap mampu untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi? Baik, kita ke pakar kebijakan publik Unpad, ada Pak Asep. Pak Asep, apakah Anda setuju bahwa mahalnya kebutuhan pokok dan susahnya mencari pekerjaan menjadi persoalan utama di Jawa Barat, atau justru ada persoalan lain yang belum tersoroti? Silakan Pak Asep. Yang pertama memang isu ekonomi ini menggeliat sejak COVID dan segala macam, sehingga PHK banyak, betul kata Pak Muhtadi juga dikatakan.
Dan ini menjadi persoalan yang harus dihadapi oleh para calon gubernur yang akan tandang di Jawa Barat. Nah, hal seperti ini tentu saja kita memerlukan figur-figur yang bisa mendongkrak perekonomian di Jawa Barat. Saya sepakat memang karena daya beli di masyarakat sekarang ini memang semakin menurun. Sehingga dengan demikian maka pilihan-pilihan yang mungkin nanti akan dilakukan oleh masyarakat akan mengintai siapa calon gubernur yang bisa memberikan solusi akan hal itu. Nah, dari keempat calon ini memang masyarakat Jawa Barat masih belum bisa mengintip siapa yang akan membuat solusi untuk itu. Karena itu barangkali ini aspek-aspek yang tadi berkaitan juga dengan persoalan pekerjaan yang semakin hari semakin susah juga. Ada juga pekerjaan sih sebetulnya, cuman akhirnya dengan dengan ongkos yang lebih murah, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Sementara sektor pertanian sendiri sekarang ini sudah semakin terjepit karena memang banyak orang yang asalnya keluarga petani, kemudian sekolahnya semakin tinggi, maka praktis mereka itu meninggalkan sektor pertanian sehingga mencari sektor formal. Ketika dihimpit oleh persoalan lapangan kerja yang semakin susah, maka ini semakin terjadi banyaknya pengangguran yang terkategorikan sebagai pengangguran yang terpelajar. Barangkali demikian. Ya, artinya isu ekonomi ini membayangi di Pilkada serentak ini. Kita menuju ke Prof. Cecep. Prof. Cecep, apakah dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa isu ekonomi ini menjadi diskursus utama di publik, ini apakah akan menjadi concern juga untuk para calon gubernur khususnya di wilayah Jawa Barat? Ya, memang ini sebuah keniscayaan ya. Jawa Barat sebenarnya jauh-jauh hari juga persoalan pengangguran ya, sulitnya mencari lapangan kerja dengan tadi harga kebutuhan pokok yang mahal. Itu sebetulnya memang siapapun gubernurnya, memang problem utama menurut saya salah satu atau duanya itu adalah di situ. Nah, problem lainnya adalah bahwa persoalan ekonomi itu tidak dalam ruang hampa maksudnya. Dia terkait oleh masalah politik nasional, ekonomi nasional gitu ya, dan persoalan-persoalan lainnya. Jadi membidik dua persoalan pokok ini tidak bisa didekatkan hanya pada persoalan ekonomi. Dia juga harus bagaimana melihat aspek sosiologis masyarakat Jawa Barat ya. Kemudian juga bagaimana sih politik di Jawa Barat. Itu juga penting karena apa? Menyelesaikan sendiri di Jawa Barat tanpa misalnya melibatkan ya power dari pusat. Karena ini juga efek menurut saya, domino efek dari persoalan ekonomi di pusat. Jadi bukan semata-mata persoalan Jawa Barat. Saya yakin di daerah lain juga akan menemukan hal yang relatif sama. Jadi ini tidak bisa diselesaikan oleh seorang gubernur atau wakil gubernur semata. Ini harus menjadi sebuah grand design persoalan Jawa Barat ke depan yang dikaitkan dengan sektor-sektor lain. Sehingga ya 4 pasang calon itu harus memastikan dia fokus kepada persoalan-persoalan pokok gitu ya. Bukan lagi pada pencitraan, bukan lagi pada permainan-permainan yang sifatnya artifisial, tapi harus substantif. Dia harus membuat semacam tadi grand design ya. Selama 5 tahun itu apa sih yang mau dilakukan, apa yang harus dikerjakan ya. Terlepas dari partai yang mendukung ya atau kelompok mana dan kelompok mana, tetapi ini untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat itu harus didahulukan. Yaitu dengan program nyata, real gitu ya. Tahun per tahun sampai 5 tahun itu apa yang mau dikerjakan dengan dua persoalan besar tadi, harga-harga yang mahal ya, yang kemudian mencari kerja yang susah, dan ini ya tidak semata-mata persoalan ekonomi tapi juga aspek-aspek lain gitu ya yang saling punya keterkaitan. Baik, Prof. Cecep, nanti kita masih akan mendalami bukan hanya persoalan ekonomi tapi ada juga persoalan sosiologis dan politis serta aspek lainnya yang menentukan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Kita masih akan mendalaminya, usai jeda tetaplah di Kabar Petang. Oke, kita langsung menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kita tahu Jawa Barat itu kan menjadi wilayah atau salah satu battleground atau medan pertempuran ya nanti di Pilkada ya. Ini bagaimana untuk basis pemilih di wilayah Jawa Barat? Apakah basis pemilih ini lebih cenderung atau mayoritas rasional atau bagaimana, Prof? Ya, menarik nih, Vita. Jawa Barat ini provinsi paling gemuk, paling padat dari sisi elektoral. Jadi akan sangat diperebutkan oleh banyak calon maupun siapapun yang akan bertarung di 2029. Jadi
ibarat secara politik Jawa Barat ini provinsi paling seksi ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memetakan profil elektoral pemilih Jawa Barat. Nah, memang kalau kita kategorikan pemilih menjadi 3 kelompok, pertama adalah pemilih loyal, yaitu pemilih yang terafiliasi dengan partai politik atau mereka yang sudah punya pilihan secara personal dalam waktu yang sudah lama. Nah, kita punya pertanyaan soal kapan pemilih itu menentukan pilihan. Nah, berdasarkan kategori ini, itu ada kurang lebih sekitar 25% pemilih yang masuk kategori pemilih loyal di Jawa Barat. Nah, tetapi ada juga pemilih yang sangat tertarik dengan isu-isu programatik. Artinya berkaitan dengan apa yang ditawarkan oleh para calon gubernur, rekam jejak calon gubernur, kemudian blueprint atau desain yang ditawarkan oleh para calon maupun timnya, itu menarik buat pemilih Jawa Barat kategori pemilih rasional ini. Tetapi tidak sampai 30% basis pemilih di Jawa Barat yang tertarik isu-isu semacam ini. Umumnya dari sisi tingkat pendidikan menengah ke atas. Dan umumnya kapan mereka menentukan pilihan, itu pada waktu kampanye resmi, menunggu debat calon gubernur dan seterusnya. Nah, tetapi dalam jumlah yang cukup besar, hampir 40%, itu saya kategorikan pemilih transaksional. Yaitu mereka yang menganggap bahwa pilihan terkait dengan siapa yang akan diusung di 2024 nanti itu terkait dengan insentif material. Nah, biasanya kalau dari sisi waktu itu umumnya mereka menentukan pilihannya menjelang pemilihan. Nah, itu jumlahnya juga tidak kecil. Jadi artinya meskipun ada kelompok pemilih yang menganggap isu atau blueprint program itu penting, tetapi itu bukan satu-satunya cara buat pemilih dalam menentukan pilihan. Karena perilaku pemilih atau voting behavior itu kompleks. Dan masyarakat punya keterbatasan untuk mencerna programatik atau isu yang terkait dengan masalah teknokratik. Makanya pilihannya menjadi sangat beragam. Bisa karena faktor sosiologis, psikologis, tapi juga bisa berkaitan dengan faktor uang. Ya. Baik, kita ke Pak Asep. Pak Asep ini kan dibagi ke dalam 3 kategori ya. Pemilih menurut Prof. Burhan ada pemilih yang loyalis, pemilih yang transaksional, dan pemilih yang memang dia adalah rasional. Nah, kalau dibagi ke dalam 3 kategori ini, kebijakan atau program seperti apa yang harus ditawarkan oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk menarik hati dari warga atau masyarakat Jawa Barat ini? Yang pertama, program yang harus ditawarkan adalah program yang bisa menyediakan kebutuhan pokok dari warga Jawa Barat itu sendiri. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan faktor ekonomi, karena saya bertahan di ekonomi karena memang kebutuhan pokok pekerjaan ini seringkali menjadikan kelompok yang transaksional, atau menurut hemat saya itu kelompoknya kelompok transisional. Jadi mereka berdasarkan kepentingan dan kebutuhan sehingga mereka bisa membargainingkan kebutuhan itu dengan pilihan-pilihan mereka. Nah, dampaknya ini kan akan menjadi persoalan yang menarik bagi 4 pasangan calon ini. Ketika mereka tidak bisa memberikan solusi atas apa yang mereka butuhkan, ini akan menjadi persoalan-persoalan yang bisa mengurangi atau bisa menambah dukungan terhadap paslon itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ini persoalannya tentu akan berkaitan dengan visi misi yang akan ditawarkan. Visi misi ini tentu saja akan dikaitkan oleh kelompok-kelompok lain, katakanlah tadi kelompok rasional, dengan kemungkinan apakah visi misi ini bisa direalisasikan atau tidak. Tatkala itu tidak bisa direalisasikan, bisa jadi pilihan yang kelompok rasional itu berpindah kepada figur lain yang bisa menjanjikan itu. Sedangkan kelompok yang tradisional, saya yang menyebutnya tidak loyalis, tapi tradisional itu tentu saja ini kepatuhannya sangat tinggi terhadap figur-figur tertentu, sehingga mereka akan tetap mempertahankan itu. Dan ini tentu akan berkaitan dengan figur-figur yang tampil. Oleh sebab itu, maka visi misi mesti jelas, tegas, karena sebagian besar yang dikatakan tadi itu adalah kelompok-kelompok yang berkaitan dengan perjuangan memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga dengan demikian dengan kebutuhan itu kultur, kemudian sosiologis, psikologis akan saling berkaitan. Tetapi menurut hemat saya dasarnya adalah karena kebutuhan pokok yang mereka ingin penuhi. Demikian barangkali. Terima kasih. Oke, baik, kita menuju ke
Prof. Cecep ya. Prof. Cecep, artinya kok tadi data dari Prof. Burhan menyampaikan bahwa untuk pemilih rasional tidak sampai 30%. Artinya isu-isu yang akan dimainkan oleh para calon di Pilkada Jawa Barat ini apakah isu ekonomi tidak akan menjadi isu utama meskipun itu yang dibutuhkan oleh 30% responden tadi? Saya melihat bahwa aspek ekonomi itu justru akan membawa dampak ya pada proses pemilihan. Kita khawatir dengan kondisi hari ini, artinya ini bisa dimainkan nih oleh oknum-oknum yang bisa bermain di money politics. Ini berbahaya. Makanya persoalannya tidak bisa program itu hanya program yang sifatnya reaktif gitu ya. Karena muncul persoalan ini seakan-akan visi misinya ya pro-nya di situ. Padahal pada jangka panjang, jangka menengah dan panjang itu harusnya diselesaikan secara komprehensif. Yang kedua, tadi tetap saya katakan bahwa persoalan ekonomi tidak lepas di persoalan-persoalan lain, ya, terutama misalnya persoalan nasional. Ya, termasuk juga soal misalnya politik lokal, sosiologis antara di pedesaan dan di perkotaan, ya aspek-aspek apa yang mempengaruhi mereka. Jadi voting behavior itu memang sangat berpengaruh ya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana ya para calon melalui partai-partai yang mendukungnya itu menawarkan program-program yang realistis ya, selain idealis tentu gitu, tapi yang realistis artinya dia tidak muluk-muluk tetapi memang menembak itu pada sasaran persoalan-persoalan di Jawa Barat. Jadi persoalan lapangan pekerjaan itu ada kaitan sebetulnya dengan pengangguran. Ya, tadi jadi di supaya itu harusnya juga mendalami bagaimana sih lapangan-lapangan pekerjaan di sini, dan lapangan pekerjaan juga terkait dengan skill ya. Bagaimana ya pendidikan di Jawa Barat. Karena saya juga melihat persoalan pendidikan Jawa Barat juga menjadi rawan ya jika tidak ditangani dengan baik, termasuk aspek kesehatan, stunting misalnya ya, dan hal-hal lain. Jadi ini sebetulnya semacam lingkaran setan yang muncul hari ini. Dua hal itu pada sesungguhnya ini persoalan yang amat kompleks. Jadi tolong Pak Gubernur itu ya fokus kepada persoalan-persoalan yang fundamental, tidak hanya apa yang mengungkap ketika itu yang menjadi harapan kita bersama, bahwa para calon gubernur ini membahas hal yang fundamental. Kita menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau kita bicara tadi ada persentase, ini ada jumlah pemilih ya, transaksional ini 40%. Artinya dalam menentukan kemenangan dalam sebuah medan pertempuran ini, apakah faktor elektabilitas atau mesin partai? Mana yang dominan? Iya, kalau kita lihat per hari ini masih faktor ya, personality atau ketokohan dari calon gubernur yang lebih dominan. Tetapi saya setuju tadi dengan Pak Acep ya, yang mengatakan bahwa faktor ekonomi punya kaitan yang kuat terkait dengan perilaku pemilih transaksional. Jadi karena umumnya mereka yang toleran terhadap praktek politik uang itu kelas menengah bawah yang mungkin kalau istilahnya Susan Stoke itu mengidap namanya high discount rate ya. Jadi kelas menengah bawah ini itu punya keterbatasan untuk mencerna isu-isu programatik, dan akibatnya mereka mendiskon harapan programatik itu dengan transaksi jangka pendek berupa uang, dan itu menjadi lingkaran setan tuh Vita. Kalau itu terjadi, akhirnya warga Jawa Barat terjebak dalam jebakan lingkaran setan tadi, memilih berdasarkan uang, dan kemudian mereka yang terpilih itu merasa sudah membeli pemilih dengan harga yang murah dan tidak ada kompensasi programatik untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Barat. Jadi memang kaitannya sangat terang benderang, dan itu kebetulan kalau kita lihat profil ya, ini kebetulan saya sering mengisi acara political outlook depan para bisnis community, itu daya tabungan masyarakat di bawah 100 juta itu turun 40%. Kelas menengah turun dari 23% di tahun 2019, sekarang tinggal 17%. Jadi memang ini alarm yang cukup mengerikan ya. Tahun depan itu jatuh tempo bunganya aja 800T. Pokoknya 200T. Jadi total 1.000 triliun. Dan kalau kita lihat ada banyak PHK, termasuk perusahaan pabrik-pabrik yang pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah karena faktor UMR yang lebih murah. Baik, Prof. Burhan. Jadi ini masalah-masalah yang harus ditangani oleh para calon gubernur kita. Jangan terjebak pada isu politik identitas, jangan terjebak pada isu-isu yang berkaitan dengan polarisasi. Benahi dan tawarkan yang berkaitan dengan masalah fundamental ini.
Baik, kami sudah menangkap poinnya. Terima kasih Prof. Burhan. Terima kasih juga ada Pak Asep dan Prof. Cecep yang telah bergabung berdialog bersama kami. Selamat sore, sehat dan sukses untuk semua.